Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Fa ahlan wa marhaban bikum fi hadzal liqa' al mutajaddid pada pengajian pukul 12 siang dengan kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Ucapan selamat sahabat-sahabat semuanya, pengajian tafakuh, ikhwan, akhwat, secara khusus yang di Ma'had An-Nur, Ma'had Anwar Mahabbah, dan juga para hadirin muslimin muslimat yang bergabung dalam pengajian siang hari ini. InsyaAllah kita melanjutkan dengan perbincangan yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu tentang kelebihan dan keutamaan duduk berkumpul di majlis zikir. Matlamah dan tarkid itu adalah untuk zikir bersama dengan lantunan yang nyaring, dengan rentak yang sama. Apakah kira-kira sebagaimana yang diperkatakan oleh saudara-saudara kita itu termasuk daripada amalan bid'ah, satu perkara yang tidak dibolehkan dalam agama, atau itu satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi kalau kita melihat daripada hadis yang diriwayatkan, la yaqudu qaumun, muka surat 41, kawan-kawan tafakur 41, yadhkurunallaha, tidak ada satu kumpulan kaum yang berzikir. Jadi tengok dengan bahasa hadis, kaumun berarti kaum, yadhkurun dengan fi'il jama' berarti mereka. Tidak ada satu kumpulan kaum yang mereka berzikir mengingat Allah, melainkan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat dan akan dicucuri oleh curahan rahmat, dan akan Allah turunkan ketentraman, ketenangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah akan menyebut, membanggakan mereka di kalangan para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana kemarin ada satu tambahan baru yang mungkin tidak pernah kita ulas tentang hikmat baginda menggunakan bahasa wa nazalat alaihimus sakinatu, Allah akan turunkan ketentraman, ketenangan kepada mereka. Pasti dan pasti kita manusia tidak pernah tenang kalau pada waktu kita ada ancaman, kalau pada waktu kita ada yang kita pikirkan. Ketenangan itu tidak akan datang, ketentraman tidak akan kita dapatkan, kecuali kalau pada waktu tidak ada sembarang problem, tidak ada sembarang masalah, tidak ada sembarang gangguan, tidak ada sembarang ancaman, tidak ada sembarang kezaliman, penindasan. Itu yang akan buat hati kita jadi tentram. Itu yang akan membuat hati kita jadi tenang, damai perasaan kita. Nah, ternyata diantara daripada perkara yang akan membuat hati manusia akan menjadi tenang dan damai,
itu adalah berkumpul zikir bersama. Kalau begitu, secara logiknya, secara rasionalnya, dengan makna hakiki daripada hadis tersebut, Nabi kita nak katakan kepada kita justru pada masa kalian berzikir beramai-ramai, itu akan membuat kalian akan jadi tenang. Artinya, berzikir secara beramai-ramai diantara daripada asbab penyelamat kita daripada ancaman. Boleh menjadi perisai kita daripada gangguan. Boleh menjadi penyelamat kita daripada serangan atau daripada seumpama jangkitan penyakit. Ya, zaman kita sekarang, memang sekarang udah musimnya daripada COVID-19. Andainya kita dapat mengistimbat suatu makna atau suatu faidah daripada hadis ini, zikir beramai-ramai itu juga merupakan salah satu daripada penolak dan pengelak malapetaka COVID-19 secara khusus. Dari mana? Dengan kita istimbat seperti itu, sebab Allah berikan ketenangan. Boleh tenang tak kita kalau pada waktu kita takut dengan jangkitan COVID-19, tak boleh tenang. Kalau Nabi kita, baginda Nabi dah berikan garanti kita akan tenang, itu berarti baginda telah berikan garanti dan jaminan kepada kita akan bebas COVID-19, bebas jangkitan, bebas kuman, bebas penyakit, bebas ancaman. Saat ketika aku berzikir, kau dikerumuni oleh para malaikat. Untuk buat apa malaikat kerumun dengan kita kalau dengan malaikat tidak jadi penjaga, penyelamat, pengamat, dan juga kalau malaikat tidak memberikan satu pelindungan kepada kita. Jadi itu sebenarnya bahasa isyarat. Keberadaan malaikat yang berkerumun bersama ahli zikir itu berarti perlindungan dengan asbab mereka. Dan juga ketenangan hati dan ketentraman jiwa itu berarti sebagai suatu garansi dan jaminan daripada Sayyidina Rasulullah SAW, seseorang yang berzikir itu tidak akan diganggu oleh gangguan yang mengganggu selama tidak ada ketentuan takdir yang dihadapinya. Beliau melanjutkan dengan hadis al-muttafaq alaih, yaqulullahu jalla jalalu ana inda husni dhanni abdi bi. Allah berfirman, aku berada pada prasangka hambaku kepadaku. Jadi ini bukan melebih-lebihkan, tapi kita mengadakan pengamatan dan penganalisaan terhadap hadis. Allah berfirman dalam sebuah diskusi, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada dugaan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berbaik sangka dengan Allah, Allah akan berikan yang baik. Kalau seseorang itu berburuk sangka dengan Allah, dia akan mendapatkan yang buruk daripada takdir. Jadi kalau seperti itu, kira-kira pada saat ketika dengan kita dalam suasana ibadah sekarang ini, kita dengan jarak, kita dengan memakai mask, kita dengan membasuh tangan, itu dengan bahasa hakikat, dengan bahasa hati dan juga dengan bahasa ma'rifat, itu agak sedikit menunjukkan atas ketidakyakinan kita, menunjukkan atas buruknya prasangka kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang makna daripada sikap kita yang seperti itu, seperti dengan kita tidak meyakini, atau seperti dengan kita beranggapan. Seperti dengan kita tidak meyakini Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan juga Allah Maha Agung, Maha Qadir, Maha Khabir, Maha Khalik, Maha Mudabbir, untuk melindungi kita daripada segala gangguan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan kepada prasangka kita yang tidak baik. Menunjukkan atas ketidakyakinan kita dengan perlindungan Allah, dan menunjukkan yang kita curiga di tempat yang dia adalah merupakan semulia-mulia tempat di sisi Allah, ternyata dengan kita seperti tidak. Habib tidak mengatakan seperti tidak. Habib tidak mengatakan
Seseorang menganggapan tempat itu tidak aman, tapi seperti tempat itu tidak aman kalau pada waktu kita berada di sana. Nah, jadi satu perkara yang patut kita tanamkan, kalau Allah ikut prasangka daripada kita, kalau kita bersangka baik, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik, husnuzan dengan Allah Jalla Jalaluh. Ana inda husnuzanni abdi, bal yadhunnu bima syaa. Maka dia bersangkalah apa saja dengan aku. Kita bersangka baik akan mendapatkan yang baik, berpersangka yang buruk akan mendapatkan yang buruk. Wal iyadu billah. Kalau itu makna dan penafsiran sikap kita pada waktu dengan kita mengantisipasi diri secara berlebihan pada saat ketika kita menjadi tetap Allah Jalla Jalaluh. Takut kalau pada itu dengan kita dilayan sesuai dengan prasangka buruk kita kepada Allah, sebab kita beranggapan macam tempat itu tidak aman, macam tempat itu tidak terjaga, macam tempat itu tidak ada pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di antara daripada tempat yang menjadi asbab terperisainya umat daripada adab dan juga daripada malapetaka, itu adalah rumah-rumah Allah yang dihidupkan. Ruwat masajidi al-mutahabbin, orang-orang yang menghidupkan rumahku dengan penuh rasa kasih sayang. Keberadaan manusia di rumah Allah dengan penuh rasa mahabbah, dengan berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluh, itu merupakan salah satu daripada dua penangkal istimewa yang akan menangkal malapetaka dan bala musibah daripada sebuah negeri atau juga daripada sebuah negara. Itu yang dijanjikan oleh penghulu kita Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hababana fillah, para pendengar live kita pada siang hari ini, kita tidak ingin kalau pada waktu kita dijemput, kapan-kapan pun nanti dengan kita akan dijemput, sampai dengan kita kehilangan keyakinan, kepercayaan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Jika sampai kita tidak yakin dengan perlindungan Allah, kalau kita tidak yakin Allah bagi perlindungan kepada kita di dunia, coba mana kita boleh yakin Allah bagi kita perlindungan pada waktu kita sudah menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tidak yakin Allah jadi pelindung kita di waktu kita di dunia, yang dunia ini bagi Allah tak ada apa-apanya. Mungkin ingat ucapan yang saya sebutkan pada pertemuan kita kemarin di Kelantan. Yang saya sebutkan itu perkataan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dosa di sisi Allah itu tak ada apa-apanya, macam seperti sampah atau macam seperti dengan rumput kering saja. Yang paling aku risaukan dan yang membuat aku menangis, bimbang dan takut itu adalah penghujung. Aku tidak terlalu takut sangat dengan dosa, tidak terlalu takut sangat dengan kesalahan. Sebab kesalahan itu dengan mengimbangi atau dengan tandingannya daripada rahmat maghfir Allah Jalla Jalaluh, itu sangat-sangat kerdil dan kecil. Tapi penghujung daripada seseorang, na'udzubillah, kalau ternyata berakhir dengan penghujung yang tidak baik. Kita harapkan husnul khitam, tidak mau dengan kita pada masa penghujung kita berprasangka buruk kepada Allah Jalla Jalaluh, tidak yakin Allah Maha memberikan perlindungan, Allah Maha Mani', Maha mencegah, Allah Maha Dafi', Maha menolak, Allah Maha Qadir, Maha kuasa, Al-Qawiyyu huwa Allah, Al-Matinu huwa Allah. Jadi kalau seandainya kita tidak mengenal atau memang Allah tidak memiliki sifat-sifat seumpama Al-Matin, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Qawiyyu, Al-Azizu, sifat perkasa, sifat agung, sifat hebat, sifat berani, sifat Al-Muntakim. Itu kalau tidak ada dengan Allah Jalla Jalaluh, mungkin kita boleh hilang keyakinan. Tapi pada waktu Allah memiliki sifat-sifat yang seperti itu, kenapa sampai kita tidak yakin? Kenapa kita lebih yakin dengan apa yang kita lakukan berbanding dengan apa yang Allah lakukan? Ini bukan cerita tentang masyrabnya siapa, madzhabnya siapa. Kalau dengan ulama sufi, kalau dengan ulama hakikat, ulama tarikat, memang mereka punya kepercayaan dan juga punya keyakinan yang seperti itu. Mereka lebih yakin dengan perlindungan Allah daripada perlindungan diri pribadi mereka sendiri.
lebih yakin dengan janji-janji Allah daripada janji-janji makhluk. Janji-janji makhluk itu makhluk boleh merubah janji, tapi Allah mempunyai sifat tidak pernah merubah janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Oke, kita cukup sampai di sini dulu untuk ulasan hadis ana inda dhanni abdi bi. Kalau kamu berburuk sangka di rumah Allah, kamu akan dilayani sesuai dengan sangka burukmu. Kalau kamu berbaik sangka dengan rumah Allah, insya Allah rumah Allah akan menjadi asbab penyelamat kita dunia dan akhirat. Dunia dengan penjagaan, dunia dengan husnul khatimah, akhirat nanti dengan kejayaan dan juga dengan kemenangan. Zalika al-fawzul azim, dengan kejayaan yang agung pada hari pembalasannya nanti. Qala ana ma'ahu idza dzakarani. Oh, ini juga ini menanamkan suatu keyakinan. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Pada waktu dia mengingatku, wa ana ma'ahu. Tanamkan keyakinan. Ma'ahu, dan aku akan bersamanya. Ada sebagian daripada salafun salih mengatakan, kalau seandainya Allah siksa aku nanti pada hari kiamat, Allah masukkan aku ke dalam api neraka waliyadzubillah, maka aku akan tuntut dan akan perkatakan kepada ahli neraka bahwasanya aku cinta Allah Jalla Jalaluh. Aku akan tuntut mahabbahku kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak akan menyiksa seseorang yang mencintainya. Kalau pada waktu kita cinta Allah dan Rasul, kalau pada waktu kita membela agama Allah dan Rasul, kalau pada waktu dengan kita menghidupkan perintah Allah dan Rasul, kalau pada waktu dengan kita menghidupkan syiar agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, takkan mungkin innallaha la yatakhalla, tidak mungkin Allah akan menjauh daripada kita. Kalau sampai berlaku perkara-perkara yang sebaliknya pada saat kita membela agama Allah Jalla Jalaluh, itu menunjukkan mungkin ketidakikhlasan kita, ketidaktulusan kita, atau sesuatu itu dikerjakan oleh seseorang secara nifak-nifakan. Jadi dia tidak ikhlas dalam melaksanakannya. Allah tidak pernah menyalahi janji. Allah senantiasa memberikan belayan kasih sayang kepada sesiapapun yang menaruh harapan baik kepada Allah dan kepada sesiapapun yang patuh dan juga yang mengangkat tinggi liyakuna kalimatullahi hiyal ulya, litakuna, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Kalau waktu, tenaga, pikiran, hati semuanya itu kita habiskan untuk kita memikirkan agama Allah Jalla Jalaluh, Allah akan aturkan tadbir daripada mudabbir yang mengatur bagaimana kira-kira yang selayaknya untuk kehidupannya, yang selayaknya untuk keperluannya, yang selayaknya untuk urusannya. Takkan al-mudabbir kita, kalau kita ada sifat tadbir pun sifat takbir yang sudah kurang. Tapi pentadbiran, pengaturan, pengurusan daripada Allah itu disertai dan dilatar belakang dengan kesempurnaan yang sempurna. Tidak ada kurangnya, tidak ada lemahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada yang menistainya. Kalau kita sudah mendapatkan tadbir daripada Al-Maula Jalla Jalaluh, itu pada saat kita pasrah dengan tadbir, itu kita pasrah yang memang pada tempatnya. Karena itu ada sebuah kitab ditulis Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, namanya At-Tanwir fi Iskatit Tadbir. At-Tanwir artinya pencerahan, penerangan dalam menggugurkan pengaturan, dalam menggugurkan tadbir. Jadi kita pasrah total, yang kita tidak ada kemampuan untuk kita memanage atau untuk kita mentadbir tentang urusan di pribadi kita. Kalaulah ada daripada kita, tidak lebih daripada usaha ikhtiari yang dengan kesudahan sebelum dan setelahnya itu kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kita nyatakan al-mudabbiru huwallah. Jadi tadi yang saya katakan, salah seorang atau sebagian daripada ulama ahli hakikat mengatakan, kalau aku Allah campakkan ke dalam api neraka, aku akan katakan kepada Allah Jalla Jalaluh, bagaimana bagaimana dengan sang kekasih sampai mencampakkan hamba yang mencintainya. Nah, begitulah juga kita dengan hadis tadi itu.
Mungkin kita berkatakan, ya Allah ya Rahman Rahimin, Kau telah menjanjikan kepada kami, wa ana ma'hu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya saat ketika dia ingat kepadaku. Tak akan mungkin Allah lupakan kita. Sejak bila kita yang lupa Allah, kita yang lengah, kita yang lalai, Allah tidak pernah melupakan kita. Di mana saja kita berada, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Jalla Jalaluh. Jangankan dengan yang sahih dalam rentak perbuatan kita, perkara-perkara yang terisah, yang terrahasia di dalam hati pun Allah melihat dan juga Allah mengetahuinya. Apa yang Allah janjikan? Wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya pada saat ketika dia mengingatku. Faidza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, apabila dia mengingatku pada dirinya, aku akan mengingatnya pada diriku. Dan apabila dia mengingatku di khalayak orang ramai, aku akan mengingatnya pada khalayak yang lebih bagusan daripada khalayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan janji, kita sudah tidak perlu komen. Kalau dengan fadailnya, kita tidak perlu bicara. Tapi yang patut kita tanyakan kepada diri pribadi kita masing-masing, di mana keyakinan kita. Itu saja. Jadi mudah-mudahan dalam suasana hari yang cerah, secerah siang hari Senin ini, secerah itulah juga keyakinan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Jadi jangan sampai kita mengucapkan satu statement, satu ucapan yang boleh menggoncangkan iman dan yakin, dan juga boleh meruntuhkan akidah dan keyakinan kita. Jadi seperti perkataan-perkataan yang akhir-akhir ini dikatakan, kalau kamu tidak makan, kamu akan mati. Nah, itu kan kata-kata yang cukup membahayakan. Kalau tidak divaksin, kamu akan mati. Nyawa kamu akan tergadaikan. Jadi berarti dengan kita menaruh atau meletakkan suatu keyakinan mutlak kepada satu ikhtiar manusiawi. Yang hakikat sebenarnya hidup dan mati kita itu bukan di tangan manusia. Ikhtiar dia perlu setakat ikhtiar, tapi jangan sampai dengan kita ucapkan statement seperti itu. Nyawamu atau kematianmu. Nak jaga nyawa, kehidupanmu, atau macam mana? Jadi yang dikatakan nyawa dengan kehidupan tadi itu kepada apa kira-kira? Bergantung kepada obat. Bergantung kepada obat-obatan. Jadi kalau kita dulu-dulu mendengar kajian-kajian dengan guru pondok tentang akidah, katanya bukan makanan yang mengenyangkan, bukan minuman yang memuaskan, dan juga bukan api yang membakar. Sebab itu sudah terbukti. Ada di antara daripada salafun saleh, ada di antara daripada para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh, kenyang tanpa makanan, puas tanpa minuman. Ada juga daripada mereka, Masya Allah tabarakallah, yang mendapatkan perlindungan tanpa sebab manusiawi daripada manusia, ternyata mendapatkan perlindungan daripada Allah Jalla Jalaluh. Atau dengan Nabi Allah Ibrahim yang dibakar hidup-hidup, ternyata api tidak membakar. Begitu juga dengan Nabi Allah Musa, menyeberang laut, ternyata tidak tenggelam. Justru laut terbelah dua dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Nah sekarang dengan bahasanya Allah yang punya wewenang, punya keagungan dan kehebatan pada saat ketika itu. Apakah bukan Allah yang sekarang ini, bukan Allah yang pada saat ketika itu? Allah yang dengan kita sekarang ini, dengan leluasa kudrat yang Allah miliki, tidak samakah dengan leluasa kudrat Allah pada saat ketika di zaman para nabi-nabi dan rasul? Allah tidak ada yang berubah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang memudarkan, tidak ada yang melemahkan. Tetap saja pada saat ketika itu la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Sekarang pun juga la syarika lahu. Allah Jabbar pada saat ketika itu, Jabbar juga di zaman kita sekarang. Allah Jabbar, Qahhar, maha mengalahkan, maha menghilangkan, maha menyelamatkan, maha melindungi, maha pengasih pada waktu itu. Juga setelahnya, bahkan juga seperti zaman kita sekarang sampai pada yang tidak ada kesudahan. Cuma apa yang berubah? Yang berubah adalah keyakinan manusia dengan Allah Jalla Jalaluh. Kenapa sampai dengan kita jadi hilang keyakinan? Hilangnya keyakinan daripada kita itu bergantung kepada ukuran jauh dan dekatnya kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Orang yang hidupnya makmur, dirinya, perilakunya dengan ibadah, dengan zikrullah,
insya Allah tidak akan kehilangan yakin. Yakinnya tidak akan pudar. Sekedar ikhtiari saja dengan kita berobat. Sekedar ikhtiari saja dengan kita berusaha. Tapi kepasrahan hati kita kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Jangan sampai kalau tidak kita berbuat itu, kita tidak akan selamat. Itu kita boleh mensekutukan Allah waliyadzubillah dengan sesuatu. Kalau Allah berkehendak, apapun yang dikehendaki oleh manusia tidak akan berlaku. Dan kalau Allah tidak berkehendak, apapun yang dikehendaki oleh manusia tidak akan wujud. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang mencegah atas satu pemberian yang kau beri. Wala mu'tiya, dan tidak ada pemberi atas satu cegah daripada Allah. Annama asabaka, perkara yang akan menimpamu tidak akan terluput daripada anda. Dan perkara yang terluput daripada anda itu tidak akan mungkin menimpamu. Itu adalah merupakan salah satu daripada prinsip dalam agama Islam. Namanya al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman dengan qada dan qadar, bahwasanya segala sesuatu itu berlaku dengan ketentuan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, dan juga dengan hadis-hadis yang seumpamanya tentang berzikir secara berkumpul, secara beramai-ramai, dan juga berzikir dengan nyaring. Bal innal jahra bizikri fi tilawatil Quran, justru membaca Al-Quran dengan nyaring itu adalah tuntutan asal. Walau bukan kena dibaca secara nyaring, tentu kita tidak akan tahu dalam berapa macam amalan-amalan ma'thur, doa-doa yang masuk daripada baginda Rasulullah SAW. Justru juga dengan doa yang warid daripada baginda yang dinukilkan oleh para sahabat Nabi. Kalau seandainya Nabi kita tidak membacanya, tidak mendoanya secara nyaring, secara keras, tentu tidak akan sampai kepada kita. Jadi kalau begitu, dapat kita simpulkan zikir beramai-ramai, zikir dengan rentak yang sama, zikir secara rapi dan teratur, zikir secara nyaring. Ini bukan sekedar diperbolehkan, justru diantara daripada perkara yang sangat-sangat dianjurkan dan juga sangat-sangat digalakkan dalam agama kita. Baik itu kita istinbat hukumnya daripada nusus, dalil-dalil ma'thur, atau juga secara logik. Kalau zikir yang semua berzikir dengan rentak yang berbeza-beza, atau dengan bacaan yang berbeza-beza, itu diperbolehkan. Bagaimana jadi tidak boleh kalau kita berzikir dengan rentak yang sama, dengan zikir yang sama, sama-sama ucapkan Subhanallah, 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 tertata, rapi, indah, bagus. Tidakkah keindahan, kerapian yang serba lengkap, komplit dan sempurna itu diantara daripada sifat Allah. Allah mempunyai sifat al-badi'. Allah mempunyai sifat al-badi' dan juga mempunyai sifat al-ibda'. Badi' daripada bada'a. Ulama mengatakan mana daripada sifat al-badi' yang menciptakan, yang maha menciptakan sesuatu tanpa ada acuan, tanpa ada bentuk, corak, model yang sebelumnya. Itu maha bedi, itu adalah sifat Allah. Di samping juga Allah jami'il, Allah maha indah, maha cantik. Takkan zikir secara teratur, rapi, dengan rentak suara yang bagus dan merdu, itu hukumnya bid'ah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Anasun, ini dia dengan Sayyidina Anas telah menukilkan kepada kita doa daripada seseorang, dan Sayyidina Anas sedang berada di halqah Rasulullah SAW. Wadai, dan yang berdoa lagi sedang salat, hadis yang ke-11. Begitu juga dengan hadis Buraidah pada nomor yang ke-10. Kan tetapi al-wala, suka untuk buat huru-hara, kegemaran untuk buat orang jadi risau, suka mentadil umat. Adahum, itu membuat kepada mereka ila muqabalati ra'yi Ibni Mas'ud, untuk menghadapkan hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan hadis-hadis sahih daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Wa ingkaru ma sarah bil hadis li ra'yi Mas'ud, dan juga mengingkari perkara-perkara yang berlaku di masyarakat karena hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mungkin pendengar dan yang tidak mengikuti pengajian yang sebelumnya, hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau dapat informasi ada kumpulan beramai-ramai duduk di sebuah tempat.
berada di sebuah tempat. Mereka berzikir dengan rentak zikir yang merdu. Jadi dengan dipimpin oleh salah seorang, sabbihu, artinya bertasbihlah. Maka semuanya ucapkan, subhanallah, subhanallah, wahidu. Usakallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud marah kepada mereka, sehingga sampai beliau balingkan batu kerikil kepada kumpulan yang berkerumun tadi itu. Kata beliau, apakah kalian ini sudah melebihi Nabi Muhammad dan juga dengan para sahabatnya? Ini dalil yang dibuat keholokilil oleh Salafi dan Wahabi untuk mengharamkan zikir berkumpul, membid'ahkan zikir nyaring secara beramai-ramai. Jadi kalau riwayat itu sahih, kuat sekalipun, tetap saja tidak sekuat zikir yang membolehkan kita berzikir secara beramai-ramai, yang membolehkan kita berzikir secara nyaring dengan rentak suara yang sama. Sebab kita tengok 4 fadilat yang kita dapatkan pada masa kita berzikir secara berkerumun. 1, mendapatkan keampunan. 2, dibanggakan kepada para malaikat. 3, malaikat akan berkerumun. 4, kita akan mendapatkan 4 dan 5, ketenangan, ketentraman hati, dan juga dengan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala falau sahha hada, kalau memang sahih juga hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fala budda ayyakunal ingkaru, maka pengingkaran daripada beliau itu atas suatu perkara lain, li syai'in akhara lazimihi, wa hasya, suatu perkara yang tidak mungkin, macam seperti mustahil dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau sampai memu'aradah, menyalahi atau membantah hadis Rasulullah SAW yang membolehkan kita berzikir secara beramai-ramai. Walakin li ta'wil, akan tetapi untuk takwil terhadap hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ada peluang. Faqad rawat Tabrani fil Kabir, Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir telah meriwayatkan anna Hudzaifah bin al-Yaman, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala telah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kaumun, kumpulan kaum, ukupun yang sedang beretikaf antara tempat kediamanmu dengan ke tempat kediaman Abi Musa. Ada orang-orang berkerumun antara rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan rumah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Ala tanhahum. Jadi kata Sayyidina Hudzaifah, apakah Anda tidak ada keinginan atau tidak ada hasrat untuk mencegah mereka? Faqala lahu Abdullah, maka berkatalah Sayyidina Abdullah kepada Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, fal'alhum asabu wa ata'ta wa hafidhu wa nasita. Jangan-jangan mereka itu betul dan kamu keliru, mereka itu hafal dan kamu terlupa. Faqala Hudzaifah itu, berkata Sayyidina Hudzaifah, la i'tikafa illa fi hadhil masajid salasa. Tidak ada peretikapan kecuali pada 3 buah masjid. Jadi ingkar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bukan kepada zikir, bukan kepada mereka berkerumun. Mereka berkerumun dengan berzikir di antara rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan rumah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Ingkar beliau itu adalah seperti yang diistinbat oleh Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, tidak ada i'tikaf kecuali ke salah satu daripada 3 buah masjid. Tidak ada tempat periktikafan yang punya status macam seperti masjid. Jadi Sayyidina Hudzaifah bin Yaman menafsirkan hadis atau juga memahami tentang ingkar daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tadi itu karena mereka menjadikan tempat itu macam seperti tempat mu'takaf, seperti tempat periktikafan. Qala, tidak ada i'tikaf kecuali di salah satu daripada masjid yang 3, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Haram, dan juga Masjid Ilya, Baitul Maqdis. Rijalus sahih. Qala Ibrahim, wa kana alladziina i'takafu. Ibrahim menyatakan, dan beliau adalah di antara daripada beriktikaf. Maka Sayyidina Hudzaifah ingkar kepada mereka di Masjid Quba yang agung, kama fi Tabrani. Jadi ingkarnya Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman atau juga dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebabkan karena mereka meninggalkan etikad daripada Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Bandar, terus dengan mereka berkumpul beretikaf di antara 2 tempat kediaman sahabat.
Jadi larangan bukan kepada zikir, larangan karena menjadikan tempat itu sebagai mu'takaf atau seperti masjid. Wal qaribu, dan juga yang anehnya lagi dengan mereka, dengan perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tadi itu, mereka usir anak-anak remaja daripada masjid. Wa qad kanu yahduruna al-ahzab al-ma'rufa indana bil masajidi bil maghrib wal isya, di mana dengan anak-anak remaja tersebut mereka hadir di masjid antara maghrib dengan isya dengan bacaan tertentu, baik dengan ahzab itu daripada bacaan Al-Quranul Karim yang sudah dihizib, sudah dipilah-pilah dari ayat yang keberapa sampai ayat yang keberapa, daripada surah yang mana sampai pada surah yang mana, atau ahzab maksudnya hizib-hizib amalan-amalan yang kita amalkan seperti hizib Imam Nawawi, hizib Imam Abu Hasan Asyadzili. Jadi Wahabi Salafita itu mempunyai sikap dan perangai mengusir anak-anak remaja yang duduk beretikaf di masjid antara maghrib dengan isya dengan amalan-amalan yang seperti itu. Qala akhrajuhum, kemana mereka diusir? Ke pasar-pasar, ke nadi, ke kelab-kelab, bizami, atas dugaan bahwasanya berhimpun di masjid untuk berzikir itu adalah bid'ah. Jadi pelik. Ngumpul-ngumpul di masjid untuk berzikir jadi bid'ah dhalalah. Itu dahulu. Kalau zaman kita sekarang sudah merupakan suatu perkara terlarang. Tapi kalau ngumpul-ngumpul di kelab-kelab, di katakan saja di mal-mal, yang kalau kita melihat jumlah bilangan satu buah mal atau satu belah tempat kita membeli belah dengan kapasitinya yang walaupun ukurannya tidak jauh lebih besar daripada masjid, atau katakanlah lebih kurang dengan ukuran masjid, mungkin lebih banyak yang membeli belah yang berkeliaran, berputar pusing dari tempat ke tempat untuk mengambil hajat keperluan masing-masing, daripada jumlah bilang kita yang berkumpul di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kenapa sampai dengan kita sudah kehilangan keyakinan dan juga berpandangan nampak seperti makus dengan pandangan yang terbalik. Kita merasa lebih aman pada waktu kita berkumpul dengan jumlah bilangan yang begitu ramai di mall Zayan, Tesco, Maidin. Tengok saja, masuk saja sumpama ke Zayan misalnya. Ukuran Zayan. Ada yang ukuran Zayan yang lebih kurang besarnya seperti masjid. Mungkin juga ada masjid yang lebih besar daripada ukuran Maidin. Jumlah bilangan yang di masjid dengan jumlah bilangan di Maidin, mungkin barangkali yang di Maidin lebih ramai. Tak ada rasa bimbang dan risau yang dengan kita boleh kejangkitan dengan COVID pada saat ketika itu. Tapi ada orang yang risau, bimbang dan takut bahkan dengan pandangan sinis sampai mengusir orang-orang pada saat kita berada di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Jadi satu kesilapan juga dalam pandangan sebagian daripada kita-kita, yaitu tentang pengkiasan antara COVID-19 dengan hujan, dengan becek, atau juga dengan suasana sejuk, suasana yang panas yang ekstrim, ketara ekstrim, panas sungguh, sejuk sungguh, hujan turun, atau dengan jalan yang becek, atau juga dengan jalan yang mengganggu kenyamanan kita, yang sehingga dengan kita mengambil satu inisiatif atau mengambil satu ijtihad, memperkatakan apa yang diperkatakan oleh Sayyidina Bilal atau Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum pada waktu melantunkan adzan di waktu musim hujan. Jadi itu diantara daripada dilantunkan, ala sallu birrihal. Tak tahulah macam tu kan lagunya. Sesungguhnya sembahyang di tempat kediaman masing-masing itu bila di saat jamaah kaum muslimin yang berada di sekitar masjid dipanggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari bersegera untuk salat, mari bersegera untuk mencapai keberuntungan, kejayaan. Terus disertakan dengan seruan sesungguhnya masing-masing salat di tempat kediamannya, atau ala sallu birrihal, diperkenankan, dipersilakan untuk salat di tempat kediamannya. Yang pertama, ala sallu birrihal itu tidak wajib. Dengan arti
itu tidak lebih daripada rukhsah. Ada dua kesilapan. Kesilapan yang pertama, qiyas ma'al farik. Qiyas ma'al farik macam mana? Hujan itu memang sudah wujud, sudah ada. Panas itu memang sudah dirasakan. Becek atau juga dengan tanah yang kotor itu memang sudah kita saksikan dengan mata kepala, akan membasahkan pakaian kita dan juga akan mengganggu kenyamanan kita disebabkan karena terlampau panas atau juga terlampau sejuk. Sementara itu yang kita sebut dengan al-makis alaihi, yang kita kiaskan kepadanya, pasti dan pasti itu sudah ada. Tapi dengan al-makis yang kita kiaskan sekarang, pasti dan pasti tak ada dalam masjid. Jika sama disamakan dengan seumpama hujan tadi itu. Di situ sebutan ulama yang mengatakan pengkiasan itu adalah kias ma'al farik, kias dengan perbedaan, kias yang berbeza. Selain daripada kias yang berbeza, ala salu firhal, mempersilahkan untuk mereka salat di tempat kediaman, itu bukan lil wujub. Dengan arti, kalau ada juga yang nak datang, kalau ada juga yang memaksakan diri untuk melaksanakan salat di masjid, itu tidak ada larangan. Tak ada larangan langsung daripada hadis, daripada pendapat fatwa ulama mu'tabar tentang kalau pada waktu kita di musim panas, dengan kita tidak boleh langsung datang ke masjid. Boleh untuk tidak datang ke masjid. Boleh tidak berjemaah ke masjid kalau musim panas. Tapi tidak dilarang kalau kita nak datang. Tidak ada larangan kalau kita nak melaksanakan salat berjemaah di saat hujan turun lebat. Tidak ada larangan kalau dengan kita sanggup untuk ganti pakaian, biar pakaian yang kita buat daripada rumah tadi itu basah, sampai ke masjid kita ganti baju. Tak ada larangan untuk kita berbuat semacam itu. Misal seperti inilah supaya paham. Dia melaksanakan salat di rumah disebabkan kena hujan, rukhsah. Macam seperti kita dibolehkan untuk meninggalkan salat Jumat pada waktu kita musafir. Boleh kita tak Jumatan karena kita musafir. Tapi wajibkah kita jangan Jumatan? Tak. Kalau ada yang nak Jumatan silakan, kewajibannya juga gugur. Masa musafir kita boleh tidak kasar jamaah. Wajibkah harus kita kasar jamaah? Tidak wajib. Sebab kasar jamaah itu rukhsah saja. Nak buat oke, tak nak buat ada masalah. Begitu. Jadi mewajibkan yang tidak wajib itu juga satu perkara yang berbahaya dalam agama. Itu boleh menggugat kepada kestabilan iman dan yakin. Mudah-mudahan dapat dimaklumi pengkiasan. Tentang realitinya macam mana itu kita cerita lain. Tapi kita tetap hukum. Jangan sampai hukum dirubah-rubah. Jangan sampai dengan kita menggunakan kias yang bukan pada tempatnya. Jangan sampai hukum kita belok-belokkan. Justru liku hidup yang patut untuk kita belokkan ikut ketentuan hukum. Jangan sampai hukum akan ikut budaya keadaan reality budaya dan keadaan yang patut untuk kita ikutkan kepada hukum hakam, sebab hukum hakam itu sebagai imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal gharib, yang aneh kata beliau, memang hari Jumat mereka tak bagi orang salat tak bagi mereka baca Yasin. Tapi tak ada ungkapan, tidak ada larangan yang pada saat anak-anak remaja pada malam Jumat pergi ke pusat-pusat hiburan. Sepatutnya kita kumpulkan tenaga dan kekuatan untuk kita membenteras mereka-mereka yang mencerobohi dan juga yang mencemarkan kemuliaan waktu dan tempat pada waktu yang mulia dan juga pada hari-hari yang mulia dan di tempat-tempat yang mulia. Memang pelik sungguh dengan mereka. Jadi yang secara kesimpulannya jangan sampai dengan kita sebagai apa saja, sebagai ejiki kah, marbot kah, tu'siya kah, tu'bilan kah, atau juga sebagai pengursi, jangan sampai kita tergolong dalam kumpulan yang mencegah orang-orang daripada melaksanakan sholat. Afara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Itu yang diturunkan di dalam surah Al-Iqra. Di dalam surah Iqra, di surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, kenapa? Karena mereka beramal dengan hizib yang dibaca secara beramai-ramai di masjid itu adalah bid'ah. Baca Yasin itu adalah bid'ah. Akhirnya mereka diusir daripada rumah Allah. Na'udzubillah minadh-dhalalah. Kita mohon perlindungan daripada Allah daripada kesesatan.
Ala qalu lahum alal aqal, tidakkah mereka berkata paling tidak kepada mereka seperti perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma fima yusalli qabla al-id, terhadap mereka-mereka yang melaksanakan salat sebelum id. Sepakat ulama mengatakan tidak ada salat sunat sebelum id. Nabi kita daripada rumah terus menuju ke musalla al-id, sampai ke musalla Nabi kita langsung melaksanakan salat. Jadi tidak ada sembarang salat sunat dilaksanakan sebelum salat al-id. Apa perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar kepada mereka yang melaksanakan salat sebelum salat id dilaksanakan? Innallaha la yarud ala abdin ihsanan ahsanahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menolak ke atas seorang hamba kebaikan yang dianggapnya itu baik. La yaruddu ala abdin ihsanan ahsanahu. Allah tidak akan menolak daripada seorang hamba suatu kebaikan yang dilaksanakannya dengan baik. Baik tak kira-kira kita berkumpul untuk berzikir bersama. Baik tak kira-kira dengan kita menghidupkan waktu dengan amalan-amalan sunnah, itu juga dengan bacaan-bacaan, dengan tartilnya juga dengan tasbih dan takbirnya. Rabbi Jalallah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kita bukan bersendirian, beramai-ramai. Apa yang tidak boleh? Atau dari sudut mana yang terlarang? Atau seperti perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Qala, beliau menyebutkan kariha yaqul atau kama qala al-Imam Ali alaihi salatu wassalam, akrahu an akuna kalladzi yanha abdan idza shalla. Aku paling tidak mau, aku tidak suka kalau sampai saya tergolong dalam kumpulan yang mencegah seseorang untuk bersalat. Ini khususlah kepada IJQ, kepada pihak pengurus masjid, surau, musalla. Kalau seandainya ada jamaah atau ada individu atau ada musafir sehingga di sebuah masjid itu melaksanakan sholat, dia tidak masuk ke dalam ruang induk, dia salat di beranda aja. Jangan dihalau. Jangan dihalau. Kalau mereka buat jamaah pun 2, 3, 4 orang. Lebih 1 orang pun toleransi lah. Jadi yang walaupun batasan yang dibolehkan itu setakat 4 orang. Biasa seperti di Kelantan sekarang ini. Batasan salat jemaahnya untuk 4 orang saja. Jumatan pun hanya untuk 4 orang saja yang dibolehkan. Terus kita sebagai IJQ nampak ada 6 orang salat. Kita pajang mata saja. Tak nak kalau sampai tergolong dalam kumpulan yang mencegah orang untuk melaksanakan salat. Nabi kita perang memerangi orang-orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang tidak mendirikan salat dan tidak menunaikan zakat. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Nabi kita perangi mereka. Mereka yang Nabi kita perangi dalam rangka untuk mempertahankan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Ternyata justru dengan kita melarang mereka untuk mereka melaksanakannya. Berat tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 masukan baru kawan-kawan tafakuh. Ini ilmiah. Jadi bukan untuk memojokkan, untuk mendebat sesiapa. Ini sebagai satu pencerahan kepada semua pihak. Tidak ada yang terkecuali. Kebenaran lebih patut untuk kita pertahankan dalam hidup. Al-haqqu ahqqu ayyuttaba. Apa dia? Satu ungkapan kata-kata daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Allah tidak akan menolak satu kebaikan daripada seorang hamba yang dikerjakannya secara baik atau yang dia beranggapan itu baik. Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak ingin tergolong dalam kumpulan yang mencegah seseorang daripada salat. Kan mirip macam seperti itu dah. Kalau pada waktu IJQ tengok orang sembahyang di beranda masjid atau di pekarangan masjid atau di belakang masjid, kita larang, kita halau. Apa masalah? Kalau seandainya ada orang berdiri di situ merokok di halaman masjid sebelah belakang tempat parking kereta, ada yang menghalau dia karena dia merokok di situ. Kenapa pada waktu salat kita halau?
Itu pertimbangan saja. Atau ada orang di situ berjualan misalnya, atau dia berdiri nunggu kawannya di sana. Tak lebih daripada menunggu temannya, dia parking kereta di belakang masjid, tunggu kawan. Kita tak larang orang seperti itu. Mungkin kalau dia beli makanan daripada luar, terus dia makan dalam kereta, kita tidak larang. Atau dengan dia agak kurang selesa makan dalam kereta, terus dia keluar daripada kereta, dia letakkan sejadah kah atau kertas kah, samping kereta dia makan. Oke, kalau kita tidak larang orang makan samping kereta, kenapa kita larang orang sholat di samping kereta di belakang masjid? Renunglah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan pencerahan dan memberikan masukan yang baik kepada saudara-saudara kita yang diberikan amanah untuk mengelola urusan masjid. Itu kesemuanya idza lam yakunu, kalau mereka tidak mengetahui hadis yang diriwayatkan dalam sahih Muslim, majtama'a qaumun, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun di rumah Allah membaca kitab Allah, bermudarasah antara sama mereka, melainkan mereka akan berkerumun, rahmat akan meliputi, ketenangan akan diturunkan, dan juga wa dzakarahumullahu biman inda, Allah akan memperberkahan mereka kepada para malaikatnya. Innahum yaqulun, mereka mengatakan bahwasanya baginda Nabi dengan para sahabat tidak pernah melakukan. Maka kita tanggapi, oke, baginda Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan. Maka akan kita katakan kepada mereka, halil hujjatu munhasiratun fil fi'li wahda. Apakah yang merupakan dalil sebagai argumentasi, sebagai hujjah itu hanya terbatas pada perbuatan yang Nabi kita lakukan semata-mata? Apakah yang menjadi sebagai hujjah itu kalau ada perbuatan, kalau tidak ada perbuatan daripada Nabi dan para sahabat berarti tidak boleh? Sedangkan kita tahu hujjah, dalil, argumentasi tidak terhad kepada perbuatan. Mungkin juga dengan perkataan, atau juga dengan takrir. Hal al-hujjatu munhasiratun fil fi'li wahda. Awalam yasma'u, apakah mereka tidak mendengar daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan amalan, sedangkan Nabi kita teringin untuk mengamalkannya. Nabi kita secara sengaja meninggalkan suatu amalan. Nabi kita tinggalkan amalan tadi itu, ditinggalkan secara sengaja, bukan karena dia tidak boleh, bukan karena terlarang, bukan karena makruh, bukan karena diharamkan, tidak. Nabi kita meninggalkan, kenapa? Khasyata ayya'mala bihin nasu fayubrat alaihim. Takut kalau jadi ikutan, panutan amalan orang ramai, sehingga nanti akan diwajibkan. Jadi Nabi kita tinggalkan sesuatu itu sama sekali tidak menunjukkan atas ketentuan hukum. Ingat, adarku yang Nabi kita tinggalkan itu tidak menunjukkan kepada suatu ketetapan hukum. Meninggalkan, Nabi kita tidak buat, Nabi kita tidak buat maulid, Nabi kita tidak mengadakan hari Isra Mi'raj. Jadi juga mereka katakan Nabi kita tidak mengadakan zikir berkumpul beramai-ramai di padang, di stadium misalnya. Malaysia berzikir, Kuantan berzikir, tak ada Nabi kita buat yang semacam itu. Apakah tiap yang Nabi kita tidak buat itu berarti hujah atas keharamannya? Tidak. Benda Nabi kita tidak buat untuk kepastian haram atau tidaknya, apakah ada dalil? Kalau nyatakan Nabi kita tak buat, itu tidak menunjukkan atas satu keharamannya. Kenapa? Sebab kadang-kadang Nabi kita taubat karena tidak perlu, karena tidak ada tuntutan, atau karena ada kekhawatiran daripada beliau, takut kalau sampai nanti akan akan diwajibkan. Awalam yablughuhum, apakah juga tidak sampai kepada mereka mudarasat Rasul, Nabi kita bermudarasah dengan malaikat Jibril alaihissalam, ma'a Jibril. Alam yabluhum tadarusar Rasul ma'a Jibril wa qiraati Ibnu Mas'ud alaihi. Apakah mereka tidak mendengar riwayat Nabi kita bermudarasah, berkumpul dengan malaikat Jibril pada tiap tahun, dan pada bulan Ramadan yang terakhir itu sebanyak 2 kali. Dan juga mudarasah baginda dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita mendengar bacaan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud
pada masa Nabi kita suruh baca Quran. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alaika wa alaika unzil, apakah aku membaca Al-Quran kepada Baginda sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita sendiri? Nabi kita kata, karena aku ingin mendengar Al-Quran tersebut itu daripada selain aku. Ini uridu an asma'a min ghairi. Wa ya laitahum, alangkah seronoknya dengan mereka pada saat memalingkan anak-anak remaja, masyarakat awam, orang ramai daripada amalan warisan, yang baca yasin pada malam Jumat, tahlilan pada malam Jumat, zikiran pada malam Jumat. Pada waktu mereka palingkan masyarakat awam daripada kebaikan-kebaikan tadi itu, mereka sibukkan remaja atau masyarakat dengan satu pengganti yang lebih istimewa, dengan pengganti yang lebih baik, juga yang lebih afdal. Apapun bentuknya. Ternyata realitinya tidak. Mereka cuma katakan bid'ah. Kalau mereka berpuasa, mereka halau daripada masjid. Misal seperti kita di Madinah misalnya. Yang ditugaskan untuk mengatur, tapi pada masa yang sama juga bukan mengatur, menyalah-nyalakan, membid'ah-bid'ahkan dan juga menyesat-nyesatkan orang ramai. Jadi kalau ada perhimpunan-perhimpunan mereka akan larang. Nah, pada waktu mereka itu dilarang, carikan alternatif yang berfaedah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tambah satu buah hadis lagi. Al-hadis ar-rabi'a asyar, hadis yang ke-14 daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab qala kana rajulun minal ansar, terdapat seorang laki-laki daripada Ansar, saya tidak mengenal ada dengan seseorang yang lebih jauh tempat tinggalnya daripada masjid, daripada sahabat berkenan. Aku tidak pernah tahu ada dengan seseorang yang tempat kediamannya lebih jauh daripada masjid, daripada sahabat itu. Tapi pada masa yang sama, kalau kita jauh daripada masjid itu kita jadi alasan untuk tidak datang ke masjid. Nah, itu bedanya iman kita dengan para sahabat. Yang ini, yang walaupun jauh rumah daripada masjid, yang walaupun sudah mendapatkan kelonggaran hukum untuk tidak datang ke masjid, tapi tetap tidak pernah takhaluf, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang walaupun rumah yang paling jauh di kalangan para sahabat, tapi tidak pernah takhaluf, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Wa kanat la tukhti'u salatun. Pakailah, maka ada yang menyarankan kalau kau beli keledai, kau tunggang keledaimu itu pada malam hari yang gelap gelita dan juga pada siang hari yang panas. Zalma, malam hari yang gelap gelita. Rambo, itu pada siang hari yang panas. Sahabat tadi itu buat satu statement. Nabi kita tidak pernah ajarkan untuk buat pernyataan yang semacam itu. Ma yasuruni ana manzili ila jambi masjidi ila jambil masjid. Saya tidak merasa lebih suka. Aku tidak suka. Ma yasuruni, saya tidak merasa bergembira. Yang kalau pada saat rumahku berada di samping masjid. Aku tidak merasa lebih suka. Atau aku tidak merasa suka. Atau aku tidak punya keinginan yang agar dengan rumahku berada di samping masjid. Kenapa? Sebab karena saya ingin agar pergi dan balikku itu ditulis gejarannya oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebelumnya Nabi kita tak pernah katakan yang langkah-langkah kita itu akan ditulis. Setiap kita melangkah menuju masjid, pergi balik, satu kesalahan yang dihapuskan, satu kebaikan yang kita dapatkan dibalas sampai kepada 10 kali ganda tanpa dengan darajat, kenaikan darajah. Sahabat berkata, uridu ayyuk tabani mamsyaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, idza raja'tu ila ahli. Aku ingin agar Allah tulis langkah-langkahku menuju masjid dan kembaliku pada saat ketika aku kembali ke rumah keluarga. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullu. Allah telah menghimpunkan kesemuanya itu pergi dan balik kepadamu. Riwayat, laka mahtasabta, bagi Anda apa yang Anda inginkan. Laka mahtasabta, kamu mendapatkan apa yang kau niatkan, tulus ikhlas karena Allah. Ini berarti inisiatif. Itu berarti keinginan yang muncul daripada lubuk hati tanpa mendapatkan panduan bimbingan sebelumnya daripada hadis. Paniyatuhuna wahdaha kafiyah, niat semata-mata itu sudah cukup.
untuk mendapatkan ikrar, pengakuan daripada baginda Rasulullah SAW atas suatu perkara yang diniatkan, dan itu adalah merupakan suatu prinsip Islam, mabda Islamiyah yang diambil atau yang diucapkan oleh sahabat Nabi kita berkenaan, yang sehingga keinginan tadi itu terabadikan dalam rangkaian ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktu ma qaddamu atharahum, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang mati dan kami akan menulis ma qaddamu wa naktu ma qaddamu atharahum, dan kami akan menulis kesan-kesan, langkah-langkah yang mereka lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi baru dengan niat yang baik daripada sahabat, belum lagi diucapkan atau belum lagi diperkatakan pada saat ketika Nabi kita tanya, terungkap kenapa sampai berbuat yang semacam itu, kenapa sampai dengan sahabat berkenan tadi itu punya hasrat dan tidak merasa seronok kalau pada tubuhnya tempat kediaman berdekatan dengan masjid, karena ada satu keinginan yang diinginkan, keinginan saja ternyata sudah mendapatkan restu daripada Rasulullah SAW. Jadi untuk kita memberikan acuan, neraca yang bijak atas yang semacam itu, tengok bagaimana cara Nabi kita dalam memberikan komentar. Ada yang Nabi kita bagi komen negatif, ada yang dengan bagian komen positif dengan sanjungan dan juga dengan balasan yang luar biasa. Begitulah juga sepatutnya dengan kita satu perkara baru, maka dengan kita berikan suatu tanggapan atau juga suatu pandangan. Kalau ternyata dia suatu perkara yang elok, cantik, bagus, rapi, sopan, santun, indah dan mulia, katakan itu satu perkara yang cantik dan indah. Innallaha jamil. Tapi kalau ternyata sebaliknya, maka dengan kita juga akan komen dengan perkara tersebut, kita katakan itu tidak baik. Sebagaimana cara baginda dalam menanggapi suatu perkara baru, ada yang Nabi kita sanjung, puji, dan juga ada yang Nabi kita tolak. Qala sadaqallahul azim, hadis yang ke-15, riwayat daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Insyaallah kita sambung pada pertemuan esok hari. Insyaallah pada hari ini kita masih ada lagi dalam dua pertemuan. Pertemuan kita sebelah petang nanti pada pukul 6 dalam 1 jam, dan pertemuan kita lagi nanti di sebelah malam dengan kitab Sunan sebelah petang dengan kitab Tarikhul Khulafa, dan sebelah malam dengan kitab Sunan At-Tirmidzi insyaallah. Ini pengajian live berpanduan kepada muqarrarat pengajian tafakuh Ma'had An-Nur. Yang lain ikut, semalam itu pengajian berpanduan kepada tafakuh di Repe. Jadi ikut jadwal mereka. Kalian ikut sekarang, kalian akan jadi ikutan. Akan diikuti. Jadi teman-teman yang ada di Keluang, teman-teman yang berada di Bogor, masa mereka lapang, akan ikuti jadwal kawan-kawan di Ma'had An-Nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.